Media sosial, ruang tanpa batas tempat kita berbagi. Namun, apakah ruang ini sudah aman? Di Indonesia, kebebasan berpendapat seringkali kebablasan, mengabaikan hak orang lain dan etika digital. Banyak yang menuntut hak kebebasan berekspresi, namun lupa pada kewajiban menghormati sesama. Sering banget lihat komentar jahat di medsos, Kak. Isinya makian semua, apalagi kalau bahas isu sensitif. Mengabaikan etika di medsos berarti merendahkan martabat manusia dan mengancam persatuan nasional. Di era digital, Pancasila adalah kompas moral. Menghargai perbedaan tanpa mencaci adalah wujud nyata manusia yang beradab. Oke, sekarang kita di sini udah bersama Kak Rafa ya untuk ditanya-tanyai. Mohon maaf nggak waktunya Kak ya. Aman, nggak apa-apa. Oke, di sini saya mau nanya terkait hak dan kewajiban digital sebagai warga negara. Oke. Untuk Kakak sendiri dalam sehari itu menggunakan sosial media berapa lama sih Kak biasanya? Terus platform apa yang paling sering digunakan? Kalau berapa lama? Kira-kira mungkin 6-7 jam ya. Itu juga aku pakainya paling banyak sih Instagram, YouTube, itu sih. Di 6 jam Instagram ya paling banyaknya. Terus Kakak tahu nggak sih apa aja hak sama kewajiban sebagai pengguna media sosial di Indonesia? Kurang tahu sih, aku mah jadi warga net yang baik aja. Baik aja yang penting positif aja, yang positif, nggak headphone, nggak ya. aneh gitu ya. Oke. Terus pernah nggak nemuin konten hoax, ujaran kebencian atau cyberbullying di sosial media? Terus gimana tanggapan Kakak waktu melihat postingan seperti itu? Kalau kayak ada yang cyberbully, jujur pasti kasihan lah ya. Kayak kenapa harus sampai sebegitunya. Cuman ya aku nggak nanggepin secara langsung di komen, paling di buat pembelajaran pribadi aja. Buat nggak kayak gitu ya, nggak Ya, melakukan jangan seperti yang di postingan itu. Terus Kakak ini nggak kalau nemu berita itu memverifikasi dulu kebenarannya sebelum di-share ke orang lain apa gimana? Ya sih, pasti aku cari-cari lagi karena kan banyak akun-akun gitu kan, akun kita kan nggak cuma satu ya, pasti banyak. Jadi ya, soalnya aku cari-cari sumber-sumber lain. Dan aku biasanya nggak share ke orang sih, bukan gitu yang share ke orang. Jadi untuk konsumsi pribadi aja berarti ya? Pribadi aja. Oke, segitu saja Kak. Oke. Untuk pertanyaannya, makasih Kak. Oke, ya. SDG 16 menuntut masyarakat yang bebas dari rasa takut dan institusi yang akuntabel. Ketika ruang siber dipenuhi ancaman dan intimidasi, hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang damai menjadi terenggut. Selain itu, ada beberapa ide yang dapat dikembangkan. Yang pertama, kurikulum etika digital wajib. Kita memasukkan literasi digital dan etika bermedia sosial ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak SD. Yang kedua, program edukasi komunitas berbasis nilai Pancasila. Kita mengembangkan modul pelatihan literasi digital yang menekankan nilai-nilai Pancasila untuk berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, platform fact-checking berbasis komunitas. Dengan mengembangkan aplikasi atau fitur kolaboratif yang memudahkan masyarakat untuk bersama-sama memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum disebarkan. Dan yang keempat, penguatan peran platform. Mendorong platform media sosial untuk mengintegrasikan sistem verifikasi informasi otomatis dan edukasi singkat tentang UU ITE. Solusi dimulai dari jempol kita sendiri. Menjadi warga digital yang bertanggung jawab berarti menyelaraskan teknologi dengan hati nurani Pancasila. Mari bangun ruang siber yang damai untuk masa depan yang berkelanjutan.